Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengadakan praktik, yaitu mengenai bagaimana cara membuat termometer sederhana. Salah satu tujuan kita di dalam praktik ini adalah untuk mengetahui secara dalam bagaimana cara pembuatan termometer yang sederhana. Hai anak-anak, sebelum kita adakan percobaan, perlu kalian ketahui alat dan bahan yang harus kita gunakan. Nah, anak-anakku sekalian, inilah alat dan bahan yang digunakan dalam praktik kita pada pagi hari ini. Yaitu pertama, ini namanya lilin mainan. Lilin mainan ini fungsinya nanti untuk menutup ujung botol ini. Kenapa ujung botol ini ditutup? Supaya tidak ada jalan keluarnya udara yang masuk atau keluar dari botol ini. Lalu kedua, ini zat pewarna makanan. Zat pewarna makanan ini kita gunakan nanti untuk mewarnai air supaya lebih mudah kita tahu proses apa yang terjadi nanti di dalam percobaan itu. Yang ketiga, ini ada botol. Botol ini botol yang terbuat dari kaca. Kenapa kita tidak pakai botol yang terbuat dari plastik? Kenapa harus pakai botol dari kaca? Karena botol yang terbuat dari kaca lebih tahan panasnya dibandingkan dengan botol yang terbuat dari plastik, atau intinya lebih kuat lah dibandingkan dengan botol yang dari plastik. Bahan yang selanjutnya ini ada namanya pipet, selang, pipet, bening. Kenapa harus pakai bening? Kenapa tidak harus pakai merah, hijau, kuning? Supaya lebih jelas apa yang terjadi nanti ini kita lihat dari pipet ini. Itu sebabnya kita butuhkan pipet yang bening, anak-anakku sekalian. Yang terakhir, ini ada kain. Kain ini adalah gunanya nanti untuk penghantar panas. Nanti kain ini kita akan masukkan ke dalam air panas, lalu kita akan tempelkan. Nanti sebelum nanti lebih lanjut, nanti kita akan praktikkan dari awalnya bahan-bahan ini yang kita pakai. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan semua ya. Ini Ibu Guru ambil zat pewarna. Zat pewarna ini lalu Ibu Guru akan teteskan. Ini lihat semua ya. Akan teteskan. Setelah diteteskan ke dalam air, nanti kita aduk ya. Tujuannya diaduk untuk apa? Supaya air tadi itu, zat pewarna itu larut dalam air sehingga warnanya menjadi merah. Nah, anak-anakku sekalian perhatikan. Nah, setelah diaduk, setelah air ini berwarna merah, lalu air ini kita tuangkan ya anak-anakku sekalian. Kita tuangkan ke dalam botol ya, perhatikan anak-anakku sekalian. Iya. Nah, beginilah caranya. Kita pakai ini supaya jangan airnya kececeran ya. Ini. Nah, taruh segitu aja ya. Setelah kita masukkan ke dalam botol, anak-anakku sekalian, lalu air ini kita tandai ya, biar nanti kita tahu proses perubahan apa yang terjadi ya. Kita tandai ya ini ya anak-anakku sekalian ya, supaya ini lihat. Kita tandai pakai spidol anakku, berarti airnya yang kita sudah tuangkan sampai di sini anak-anakku sekalian. Nah, setelah ditandai, kita masukkan pipet yang bening ya, pipet yang bening kita masukkan ke dalam botol, masukkan sampai tersentuh air itu ya, mengapung di atas air dia itu. Nah, ya, mengapung. Setelah itu nanti kita tutup ujungnya ini pakai lem ini, pakai apa namanya ini, pakai lilin
Mainan ini kita tutup, anakku sekalian, lihat, perhatikan. Nah, kalau sudah menyentuh permukaan air kita tutup. Ini supaya ujung-ujung botol ini kita perhatikan supaya tertutup dengan rapi. Nah, jangan sampai ada celah-celahnya sehingga angin itu tidak ada jalan keluar masuknya, pinggir-pinggir ujung. Sudah, anak-anakku sekalian, selanjutnya setelah kita tutup ujung botol ini, setelah kita tahu sudah rapi, maka kita tempelkan dengan kain hangat. Anak-anakku sekalian, lihat, perhatikan. Kita tempel dengan air hangat, apa yang terjadi? Nah, itu lihat, perhatikan anak-anakku sekalian. Tuh, setelah ditempel dengan kain hangat botol ini, maka apa yang terjadi tuh, lihat, airnya naik ke dalam pipet. Lihat, perhatikan anakku sekalian. Nah, berarti ini sudah naik ya. Semakin panas kain yang kita tempelkan di botol, semakin atas naiknya. Nah, ini udah dilihat semua anak-anakku. Silakan lihat, perhatikan ke depan. Lihat, iya, udah naik. Nah, ini berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan, anak-anakku sekalian ya. Dari hasil percobaan ini nanti Ibu Guru akan bertanya kepada kalian semua. Ya. Ibu Guru akan bertanya, makanya perhatikan di sini. Mengapa air di dalam botol dapat naik? Coba jelaskan. Ini soal yang pertama. Mengapa air ini, lihat, jelas sekali naiknya ini tinggi ya. Semakin panas kain yang kita tempelkan ke dalam botol, semakin tinggi naiknya. Sekarang coba kalian catat semua, masing ini kerjakan berkelompok ya. Ibu Guru tadi sudah bagi kelompoknya. Ini untuk menjawab tugas, silakan. Soal yang pertama, mengapa air di dalam botol dapat naik? Coba jelaskan. Lalu yang kedua, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Yang kedua, soal Ibu Guru ulangi. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Lalu, dari hasil percobaan ini, coba kalian bikin kesimpulan. Buatkan Ibu kesimpulan apakah yang kamu perhatikan dari kegiatan percobaan ini ya. Silahkan kalian bisa mengambil kesimpulan. Apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan kita pada pagi hari ini? Ya, silahkan kerjakan secara berkelompok. Ya, sudah siap anak-anak? Ya, silahkan kerjakan. Ya, udah ya. Silahkan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian jawab pertanyaan yang Ibu Guru lontarkan tadi. Silahkan kalian tulis kesimpulannya. Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan masing-masing mewakili per kelompok masing-masing di depan. Ya. Nah, demikianlah percobaan termometer sederhana yang kita sudah coba. Ternyata suhu mempengaruhi tekanan udara. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu Guru ucapkan banyak-banyak terima kasih atas
partisipasi kalian semua, atas semangat kalian semua dalam mengikuti percobaan pada pagi hari ini. Maka sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita ucapkan bersama-sama, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.